Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sadie, yang saat ini sedang mengendarai mobilnya. Diberitahu kalau tujuan Sadie saat ini, yaitu untuk menenangkan pikirannya, dengan berlibur di pedalaman kota Washington. Ternyata beberapa hari kebelakang, Sadie baru saja kehilangan teman sekamarnya, yang bernama Elena. Karena kematian Elena sahabatnya itu, Sadie sampai depresi sehingga ia harus menjalani terapi ke dokter psikiater. Tak lama kemudian terlihat Sadie yang dihubungi oleh dokter psikiaternya. Di sini Sadie meminta izin, karena hari ini ia bolos terapi yaitu untuk berlibur ke pedalaman Washington. Si dokter pun menyarankan Sadie agar membeli tanaman hias, untuk menemani Sadie selama Sadie berlibur. Anyone's can fill us with urgency. Adegan berpindah ke seorang pedagang tanaman bernama Cole, yang saat ini sedang melayani pelanggannya. Diberitahu kalau Cole ini adalah insinyur pertanian, yang sekarang meneruskan bisnis orang tuanya, yaitu menjadi pedagang tanaman. Tak lama kemudian, Cole kedatangan pembeli yang sedang mencari tanaman hias, dan ternyata pembeli itu adalah Sadie. Terlihat Sadie yang terus mencari tanaman hias pilihannya, hingga pada akhirnya Sadie memilih bunga hias. Namun Cole yang melihat Sadie seperti wanita pemalas, ia pun tidak memberikan bunga hias itu, karena Sadie hanya akan membuat bunga tersebut mati. Sempat terjadi adu cekcok antara mereka berdua, namun untungnya ada bibi Cole yang melerai mereka, dan langsung memberikan bunga hias itu kepada Sadie. Have a good one. I walked into that one. Setelah itu si bibi menyarankan Cole agar meminta maaf kepada Sadie, karena tidak sepantasnya Cole bersikap seperti itu kepada wanita. Cole yang merasa ucapan si bibi ada benarnya juga, pada akhirnya ia pun mengejar Sadie yang sudah berada di mobilnya. Di sini Cole langsung meminta maaf dan mengajak Sadie berkenalan. Melihat tingkah Cole, Sadie menjadi aneh, karena baru saja mereka bercekcok, sekarang malah ngajak kenalan. Namun karena ketampanan Cole, Sadie pun menjadi luluh hingga pada akhirnya mereka berkenalan. Sadie juga langsung mengajak Cole untuk menemaninya berkeliling. Tak lama kemudian, terlihat Sadie dan Cole yang kini sedang jalan berdua. Di sini Sadie mengatakan kalau dirinya adalah wanita yang suka berkeliling dunia. Kemudian Cole menjawab, kalau dirinya juga sangat suka berpergian jarak jauh, yang faktanya Cole belum pernah pergi kemanapun. Setelah itu Cole mengajak Sadie untuk balapan menaiki tangga yang ada di depannya. Sebelum balapan dimulai, Cole memakai inhaler untuk melegakan pernafasannya karena diketahui Cole mempunyai penyakit asma. Kemudian Cole menitipkan inhalernya di tas Sadie, hingga mereka pun mulai berlari. And go! Balapan itu dimenangkan oleh Sadie, karena Sadie berlari sangat cepat layaknya atlet profesional. Terlihat mereka berdua yang semakin dekat, dan sepertinya saling mencintai. Tak terasa seharian penuh Cole menemani Sadie, hingga kini Cole berniat mengantarkan Sadie ke penginapannya. Sesampainya di sana Sadie meminta Cole agar masuk dulu, hingga terjadilah hal yang sangat diinginkan. Keesokan harinya Cole pulang dengan cungar-cengir, karena semalaman penuh ia telah mengairi ladang milik Sadie. Sesampainya di rumah Cole langsung bercerita kepada orang tuanya, kalau sekarang ia telah menemukan jodohnya. Bahkan Cole juga memperlihatkan foto sedang tidur bersama Sadie, yang semalam ia ambil secara diam-diam. Terlihat kedua orang tua Cole yang ikut bahagia, karena kini anak mereka tidak lagi menjomblo. She really is great. You're a hopeless romantic, just like your mom. Took a selfie in bed while she was asleep. Edna gave me a hand. She's incredible. Mark my words. I'm not gonna blow. Keesokan harinya memperlihatkan Cole yang sedang membantu orang tuanya membereskan kebun milik mereka. Di sini Cole merasa tidak tenang, karena dari kemarin chatnya belum juga dibalas oleh Sadie. Cole juga sudah mencoba menelponnya, namun panggilan itu tidak pernah diangkat. Melihat hal tersebut, adik Cole terus saja mengejek Cole, dan mengatakan kalau Cole baru saja di PHP-kan. Hingga tiba-tiba Cole teringat, kalau ia pernah menitipkan inhaler kepada Sadie saat dirinya akan balap lari. Kemudian Cole melacak keberadaan inhaler itu, karena ternyata di dalamnya sudah ia pasangi chip untuk dilacak. Setelah dilacak, ternyata sekarang lokasi Sadie sudah berada di London. Mengetahui hal tersebut Cole menjadi positive thinking, karena mungkin saja Sadie sedang sibuk di perjalanan, sehingga tidak sempat membalas chat darinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba ibu dan ayah Cole menyuruhnya untuk menyusul Sadie ke London, jika memang Cole benar-benar mencintai Sadie. Mendengar hal tersebut Cole pun setuju, sehingga hari ini juga ia akan pergi London untuk menyusul Sadie. By the horns, come on. Yeah, go to her. I'm going to London.
Singkat cerita kini Cole sampai di London, dan ia diantar oleh taksi untuk mendatangi lokasi yang tadi dilacaknya. 137 quid, please. Namun ketika sampai di lokasi itu, tiba-tiba beberapa orang mengikuti Cole lalu membiusnya. Ketika tersadar, Cole sudah berada di ruang interogasi yang dipenuhi binatang mematikan. Di sini Cole dipaksa mengaku kalau dirinya adalah seorang pria bernama Taxman. Ternyata para mafia ini sedang mencari seorang agen rahasia bernama Taxman yang bisa menghancurkan bisnis mereka. Para mafia ini juga menyangka kalau Cole adalah Taxman karena dari gerak-geriknya Cole sangat mencurigakan. Saya jelaskan sedikit, kalau para mafia ini akan bertransaksi senjata mematikan yang disebut Aztec, yang bisa menghancurkan satu kota hanya hitungan detik. Agen Taxman sendiri adalah orang yang sedang memburu mereka, dan hanya dia yang mengetahui kata sandi untuk membuka Aztec dari kopernya. Cole yang memang tidak mengetahui apa-apa, ia pun bersumpah kalau dirinya bukan Taxman, dan hanyalah pria yang sedang mencari kekasihnya. Namun si ketua mafia itu tidak percaya, dan malah akan menyiksa Cole dengan lebah mematikan. Cole sendiri hanya bisa pasrah dengan nasibnya, namun inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Sadie, dan agen Taxman yang mereka cari selama ini adalah Sadie. Dengan cepat Sadie langsung membukakan ikatan Cole, lalu membawanya pergi. Namun di sini Sadie harus melawan beberapa anak buah si ketua mafia itu, hingga terjadi pertempuran. Down! Get down! You hurt? You're the tax man. Oh my God. Oh, God. Pada akhirnya Sadie dan Cole berhasil keluar, namun mereka harus tetap dihujani peluru oleh para mafia itu. Di sini Sadie berhasil membajak satu bis yang melintas, namun para mafia masih mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Cole sendiri hanya bisa melongo, ketika melihat Sadie berhasil menumbangkan satu persatu mobil para mafia yang mengejar. Pada akhirnya Cole pun ikut membantu, hingga berhasil lolos dari kejaran para mafia tersebut. Time to walk. Adegan berpindah ke bos mafia tadi, yang sedang marah besar karena kegagalan anak buahnya menangkap Sadie dan Cole. Diberitahu kalau bos mafia ini bernama Danny Levesque, dan sekarang Danny menugaskan tangan kanannya untuk menangkap Sadie dan Cole. Danny mengancam akan menghabisi mereka semua, jika sampai gagal menangkap Sadie dan Cole. Danny yakin salah satu di antara mereka adalah Taxman, yaitu agen rahasia yang bisa membuka sandi koper Aztec-nya. Adegan kembali ke Sadie dan Cole, yang saat ini berada di wilayah Pakistan. Di sini Sadie menemui teman lamanya, yaitu untuk memintanya mengantarkan Cole kembali ke Amerika. Sedangkan Sadie sendiri kini akan kembali memburu Danny, untuk merebut senjata Aztec yang sangat mematikan. Namun ketika Sadie akan pergi, tiba-tiba ternyata orang yang menghabisi teman lama Sadie itu adalah pembunuh bayaran, yang telah diutus oleh Danny. Kemudian si pembunuh bayaran menodong Sadie dan Cole, lalu memintanya agar masuk ke sebuah hotel. Namun untungnya Sadie dapat membalikan keadaan, lalu menodong balik pembunuh bayaran itu. Di sini Sadie langsung menanyakan di manakah Danny sekarang. Si pembunuh bayaran yang ketakutan, akhirnya mengatakan kalau Danny berada di bandara pribadinya. Keesokan harinya memperlihatkan Sadie dan Cole yang sedang dalam perjalanan. Di sini Sadie berniat akan menyimpan Cole di tempat yang aman, sementara dirinya akan memburu Danny di bandara pribadinya. Namun Cole tidak mau membiarkan Sadie pergi sendirian, dan apapun yang terjadi Cole akan tetap ikut bersama Sadie. Kemudian Sadie menjelaskan, kenapa Danny memburu Taxman atau dirinya. Danny akan menjual Aztec kepada konglomerat Asia, namun transaksi itu tidak akan berjalan sebelum Danny mendapatkan sandi pembuka koper Aztec tersebut. Danny menganggap kalau Taxman mengetahui sandi itu, yang padahal Sadie alias Taxman sendiri tidak mengetahui sandinya. Satu-satunya orang yang mengetahui sandi itu adalah Elena, yaitu sahabat Sadie yang sudah meninggal beberapa minggu lalu. Kemudian Sadie tiba-tiba menghajar Cole hingga membuatnya pingsan. Thank you for your honesty.
Singkat cerita kini Sadie sudah berada di bandara Danny dan menyerahkan Cole kepada Danny. Ternyata saat ini Sadie akan berpura-pura menyerahkan Cole kepada Danny yang masih menganggap kalau Cole itu adalah taxman. Di sini Sadie meminta bayaran $10 juta sebagai imbalannya telah menangkap sosok taxman. Namun ternyata semua rencana Sadie ini hanyalah untuk merebut Aztec dari tangan Danny. Kemudian Danny meminta Sadie agar naik ke pesawat dan berjanji akan membayarnya ketika mendarat. Namun ketika pesawat lepas landas, tangan kanan Danny ini yang bernama Max berhasil menemukan foto Cole dan Sadie yang sedang aha-aha. Saat itu juga Max menyadari kalau Cole bukanlah taxman dan Sadie hanyalah sedang berupaya menipu mereka. Dengan cepat para anak buah Max langsung menodong Sadie dan Cole. Sadie yang sudah terdesak, ia pun tidak bisa melakukan apa-apa selain melawan mereka. Jiwa Kapten Amerika Cole juga seketika bangkit hingga berhasil mencuri senjata Aztec-nya, lalu terjun menggunakan parasut bersama Sadie. Alhamdulillahnya mereka berdua berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau yang berada di island. Di sisi lain memperlihatkan Danny yang sedang menemui calon pembeli senjata Aztec, yaitu konglomerat dari Asia. Kemudian Danny dihubungi oleh Max, yang mengabarkan kalau senjata Aztec-nya berhasil direbut oleh Sadie dan Cole. Mendengar hal tersebut, Danny mengancam akan menghabisi Max dan semua keluarganya jika tak berhasil merebut kembali senjata itu dalam waktu 48 jam. Di waktu yang sama satu anak buah Max mengabarkan, kalau mereka berhasil mendapatkan lokasi Sadie dan Cole yang terdampar di salah satu pulau yang berada di island. Saat itu juga Max berangkat ke sana, yaitu untuk merebut kembali senjata Aztec-nya. Malam harinya memperlihatkan Sadie dan Cole yang sedang menghangatkan tubuh di depan api unggun. Di sini Sadie mengaktifkan sinyal pelacak, agar CIA dapat menemukan lokasi mereka untuk menjemputnya. For what it's worth, I think that any parent would be very proud. Daughter's a CIA agent. Stronger, right? Keesokan paginya ketika Cole mencari kayu untuk dibakar, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh Max dan pasukannya, yang sudah berhasil sampai di pulau itu. Untungnya agen CIA datang tepat waktu, hingga berhasil menyerang balik Max dan pasukannya. Max pun kembali pergi, namun ia sudah berhasil membawa kembali senjata Aztec-nya. Singkat cerita kini Sadie dan Cole dibawa ke kantor pusat CIA yang berada di Amerika. Di sini Sadie dan Cole diinterogasi oleh atasan Sadie sendiri, karena si atasan menganggap kalau Sadie telah bekerja sama dengan Danny, yaitu untuk menjual senjata Aztec-nya. Terlihat Cole yang terus-menerus membela Sadie, dan mengatakan kalau Sadie bukanlah pengkhianat seperti apa yang si atasan pikirkan. Pada akhirnya Sadie dibebas tugaskan dari agen rahasia, dan tidak boleh keluar rumah selama 1 tahun. Sedangkan Cole sendiri masih diinterogasi oleh atasan Sadie, dan si atasan memperlihatkan foto korban-korban yang telah Danny habisi, termasuk Elena sahabat Sadie. Di sini tak sengaja Cole melihat foto tanaman yang berada di samping jasad Elena. Cole yang merupakan seorang insinyur pertanian, tahu betul kalau itu tanaman berasal dari suku Aztec. Ditambah lagi hanya Elena lah satu-satunya orang yang mengetahui sandi senjata Aztec. Pada akhirnya Cole menyimpulkan, kalau Elena merangkai sandi senjata Aztec dari genetik biji tanaman itu yang sama-sama mempunyai kata Aztec. Mendengar hal tersebut si atasan memerintah Cole agar menjebak Danny, dengan berpura-pura akan membukakan senjata Aztec-nya, memakai sandi yang baru saja ia pecahkan. Awalnya Cole menolak permintaan si atasan. Namun ketika si atasan memohon karena ini demi keselamatan ribuan nyawa, akhirnya Cole menyetujui permintaan tersebut. Di sini Sadie sempat melarang Cole, karena ini akan sangat membahayakan dirinya. Namun Cole mengatakan kalau dirinya rela mati, demi ribuan nyawa yang akan melayang jika senjata Aztec itu meledak. Rhodes. Singkat cerita kini pertemuan Cole dengan Danny pun dimulai, di sebuah menara restoran mewah yang ada di sana. Terlihat Cole yang diawasi oleh CIA, melalui CCTV yang mereka pasang di dasi Cole. Si atasan dan beberapa anak buahnya menunggu di luar, dan akan menyergap Danny jika Danny sudah berada di menara restoran itu. Namun ketika Danny sampai di sana, si atasan malah duluan diserang oleh Max dan pasukannya. Cole yang menyadari hal tersebut ia pun mencoba tetap tenang, karena ia yakin akan ada pertolongan untuk dirinya.
Terlihat Denny bersama si calon pembeli sudah berada di sana, dan meminta Cole agar segera membukakan sandi senjata Aztec-nya. Cole yang kebingungan harus melakukan hal apa, tiba-tiba Sadie datang meskipun sekarang sudah dibebas tugaskan. Di sini Sadie langsung meminta bayaran $10 juta, dan ia berjanji akan membukakan senjata itu. Setelah Denny dan si pembeli menyetujuinya, Sadie pun membukakan senjata Aztec itu, lalu meminta uang $10 juta agar segera ditransfer. Setelah uangnya masuk, Sadie langsung menghadiahkan semua uang itu untuk semua pembunuh bayaran di sana, yang bisa menghabisi Denny. Saat itu juga Denny langsung ditodong oleh para pembunuh bayaran, sehingga terjadi kekacauan. Sadie langsung memanfaatkan kesempatan itu, dengan merebut senjata Aztec-nya hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Terlihat Cole juga yang jiwa Kapten Amerikanya kembali bangkit, ia mampu menghabisi beberapa anak buah Denny yang menyerangnya. Bahkan Cole sampai berhasil menghabisi Max, hingga membuat sistem menara itu rusak. Sadie? Oh, I'm an ally. That's the other ear. Sedangkan Sadie sendiri, kini berhadapan dengan Denny dan saling merebutkan senjata Aztec itu. Sadie yang sempat terpojok, pada akhirnya berhasil menghabisi Denny dibantu oleh Cole, lalu mereka berhasil merebut kembali senjata Aztec-nya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Sadie, yang sedang makan bersama keluarga Cole, ternyata saat ini mereka akan segera menikah, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.